Karena apa? Kalau saya duduk di DPR pun sampai dihitung 5 periode lagi atau 25 tahun untuk kecamatan itu tidak Kabar angin atau isu Bapak akan maksudnya apa nih? ada peningkatan. Kembali lagi di channel Rudy Ebeng 76 dan di Ngopskoy kali ini sangat spesial sekali karena bersama saya sudah ada Bapak Ahmad Jayadi Karta, benar ya Pak? Ya, betul. Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Komisi 3. Ya. Dan pada podcast kali ini mungkin kalau kita bahas tentang DPR itu identik dengan politik dan segala kebijakannya. Mungkin kita akan sedikit membahas politik tapi tidak terlalu dalam. Cuman ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dan Bapak akan bersuara dan menyampaikan juga. Dan sebelumnya Pak Jayadi Karta ini salah satu anggota DPR yang menurut saya ya tergolong aktif. Nah, maksudnya memang semua aktif, cuman ada suatu person yang beda dari Bapak ini kan. Beliau lebih aktif di lapangan, lebih suka belusukan lah Pak kalau bahasa presiden. Nah, sebelumnya apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sibuk apa aja Pak selain di Dewan? Iya, selain di DPR yang namanya saya juga orang politik, saya juga orang swasta dari usaha, ya pokoknya ada aja kegiatan setiap hari. Luar biasa. Kemarin sempat saya dengar Bapak sempat terpapar COVID. Ya, betul. Ya. Pada saat waktu itu saya reses ke dapil saya ke Bahaur, Kecamatan Kayan Kuala. Kita pas kegiatan, bukan reses, mohon maaf, ada kegiatan monitoring. Nah, jadi begitu acara monitoring, kita setelah monitoring, kebetulan ada salah satu warga dan juga boleh katakan orang family juga boleh katakan bisa sama saya. Ada hajatan pesta perkawinan. Nah, saya padahal sudah menggunakan masker dan juga siap hand sanitizer. Protokol ketat. Prokes saya, pokoknya safety saya alhamdulillah lah sudah lengkap. Ya, cuman mungkin pada saat kita foto bersama pengantin dan juga mungkin pada saat menerima hidangan yang sudah disuguhkan, yaitu setelah itu saya 2 hari setelah itu baru kelihatan bahwa saya mempunyai ada gejala sedikit seperti yang ciri-ciri dari COVID karena terpapar kayak mungkin kalau dikatakan saya waktu itu varian Delta. Varian Delta. Jadi varian Delta ini hampir sama, saya tanya itu cirinya apa aja. Yang pertama kata kawan-kawan yang pernah terpapar juga disentri. Nah, terus saya kemarin persis mencretnya itu cuman 2 kali disentri pada saat dini hari lah, jam 2 sama jam kalau lebih jam 4:30. Habis itu meriang. Nah, saya langsung ke rumah sakit, ternyata saya swab antigen posisi reaktif. Tapi sekarang sudah alhamdulillah masih ada tersisa atau? Saya terpapar waktu itu ya, saya sempat 7 hari di opname di rumah sakit Pulang Pisau. Kemudian saya lanjutkan isoman di rumah. 2 minggu setelah itu saya cek swab antigen, sudah negatif. Nah, tetapi cek PCR posisinya masih positif. Jadi setelah isoman lagi selama kurang lebih 3 minggu atau 21 hari baru hasil PCR saya negatif. Dan sampai sekarang alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur terhadap masyarakat Pulang Pisau, terutama ya Pulang Pisau, terus kita Kalimantan Tengah dan warga Indonesia. Alhamdulillah sekarang sampai saat ini kita sudah sebenarnya Pulang Pisau boleh katakan level 1 ya, bukan level 2 lagi. Tapi karena mungkin aturan-aturan, kita lihat di rumah sakit satu pun tidak lagi yang pasien COVID. Iya, mungkin sudah agak melandai turun. Ya. Oke, itu tadi seputar kabar Bapak mengenai COVID. Nah, kita langsung aja nih Pak mungkin ke
kalau dibilang ke DPR. Bapak di Komisi 3 ya, Pak? Saya Komisi 3 bidang infrastruktur dan juga Komisi 3 condong ke infrastruktur ya. Jadi makanya Komisi 3 itu sering turun lapangan. Ya instansi terkait pun kan rata-rata infrastruktur PUPR, Ya, ada juga Perkintan. Jadi kita kalau Komisi 3 itu ada 7 mitra kerja kita. Yang pertama PUPR, Perkintan, Bapedalitbang, terus Dinas Perhubungan, kemudian ada juga Kesra, Dinas Sosial, dan terakhir Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan Pak tentang komisi Bapak di DPR di Komisi 3. Mungkin sebelum ke pertanyaan yang saya simpan, mungkin ada satu pertanyaan nih yang jadi tanda tanya saya selama ini. Untuk jalan dari jalan lintas Bahaur, Ya. dari Bahaur ke sini dan sebaliknya itu di bawah ranah kabupaten atau provinsi atau bagaimana? Kalau lintas Bahaur, kalau dari Bahaur sampai Cemantan, atau dari Bahaur sampai Malikung. Tapi sebenarnya kalau Bahaur ke Cemantan itu masuk jalan kabupaten. Nah, saya sudah berkali-kali, termasuk juga saya sampaikan waktu itu saya sempat ngobrol sama Pak Wagub sebelum dia jadi Wagub. Beliau masih Bupati Pulang Pisau. Saya menginginkan Pak Wagub nanti kalau terpilih, saya minta untuk jalan Bahaur Cemantan termasuk Sebangau Kuala, saya berharap diambil alih sama provinsi. Karena apa? Kalau saya duduk di DPR pun sampai dihitung 5 periode lagi atau 25 tahun, untuk ke Cemantan itu tidak bakalan, kalau menggunakan dana APBD tidak bakalan selesai. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan pemerintah provinsi melalui anggaran APBD provinsi atau juga dana dari pusat bisa menyelesaikan Bahaur Cemantan. Karena kenapa saya akses itu, saya pengen sekali Bahaur Cemantan, itulah akses wisata yang benar-benar bagus untuk wilayah kita Kabupaten Pulang Pisau. Mohon maaf, anak muda sekalipun ketimbang wisata hutan pasti paling senang wisata pantai. Iya, benar sekali. Nggak cuma anak muda sih Pak sebenarnya. Nah, ya kan. Dan kemarin saya sempat ke sana Pak, dan itu tidak, karena orang-orang yang mungkin udah pernah ke sana itu kebanyakan yang lewat jalur laut Pak. Ya. Kayak Klotok dan sebagainya. Kami kemarin nyoba melalui jalan darat dan itu subhanallah. Rusak total. Iya Pak, dan jadi kayak bingung aja gitu, ini kok kayak tidak terjamah sama sekali gitu. Dan kemarin juga listrik katanya belum sampai gitu kan. Nah, kalau listrik, bicara listrik, saya di 2020 sudah ke PLN Banjarbaru. Saya bersama Ketua DPR, nanti saya perlihatkan foto saya ketemu. Saya bertemu langsung sama asisten direktur asisten manajer PLN Banjarbaru. Ada 4 asisten di situ, termasuk untuk wilayah Kalimantan Tengah. Nah, intinya mereka PLN berharap kalau jalan itu bisa dilewati dan untuk membawa tiang, mereka siap untuk instalasi listrik sampai ke daerah terpencil sekalipun. Nah, sementara kita untuk Bahaur itu kan jalan boro-boro mobil, motor aja susah seperti yang Anda bilang tadi kan. Nah, itulah makanya saya kembali lagi apa yang saya bilang tadi. Kemarin saya riset juga, barusan saya riset minggu kemarin, semua sama berita, mereka tuh pengennya jalan Bahaur Cemantan, terutama bagi masyarakat Budak ya. Budak di situ juga ada tambak kan. Iya, ada tambak juga. Tambak udang, tambak bandeng. Nah, kan otomatis kalau jalan bagus, otomatis perekonomian kita juga bagus. Iya, itu dan kan masyarakat juga mengenai harga jual lumayan. Iya. Sekarang coba kalau orang, apalagi ditambah adanya wisata Cemantan, wah saya rasa menambah PAD untuk Kabupaten Pulang Pisau. Iya, makanya itu Pak. Dan ya itu tentunya menjadi harapan bagi warga Pulang Pisau khususnya. Dan lagi satu pertanyaan mengenai fraksi apa sih?
komisi Bapak. Oke. Di bidang apa tadi Pak? Infrastruktur, jalan dan jembatan, lingkungan. Mungkin Sosial. ini pertanyaannya agak formal. Dari sebelum masa kepemimpinan Bapak hingga sampai sekarang, apakah kayak berapa sih persentase perkembangannya gitu? Maksudnya kayak apakah Maksudnya apa nih? ada peningkatan kah, atau ada Bapak menemui titik yang mungkin susah untuk dilewati atau kendala dan sebagainya, bisa diceritakan Pak? Makanya kalau saya kebetulan di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Pamong Pisau, ini kan masih banyak infrastruktur yang belum dibenahin, yaitu terutama di dapil saya Kecamatan Kahyan Kuala dan Sebangau Kuala. Nah, tapi alhamdulillah kita selalu genjot untuk anggaran ke sana walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas. Ya kayak Bahaur itu kemarin Dinas PPR ada kebingungan juga yang mau dikerjakan jalannya dulu apa jembatannya dulu, karena kan seperti Anda lihat jembatan daerah Bahaur itu kan rata-rata sudah memprihatinkan. Alhamdulillah yang periode tahun 2021 fokus di jembatan, jadi ada 4 jembatan yang dibenahin, sementara untuk jalan Bahaur itu hanya menggunakan anggaran pemeliharaan saja, jadi tidak ada untuk pekerjaan jalan. Nah, terus untuk jalan Kecamatan Sebangau, nah mungkin kalian bisa lihat bagaimana Sebangau sekarang dengan Sebangau yang dulu. Ya, Sebangau sekarang kan kita bisa menempuh jarak yang tadinya tidak terlalu jauh. Susahnya menempuh Sebangau sekarang ya lumayan. Ya lumayan sekarang. Tinggal akses yang ke dalam kota sampai ke Sebangau Jaya. Itu yang sekarang. Tapi itu tadi seperti saya bilang di awal, kalau kita masih menggunakan anggaran APBD Kabupaten Pamong Pisau, tidak begitu banyak yang bisa kita kerjakan karena anggaran sangat terbatas. Makanya kita berharap dengan adanya komunikasi, adanya sekarang wakil gubernur kita adalah orang dari Pamong Pisau, mudah-mudahan beliau bisa menyumbangkan atau bisa menyuarakan untuk daerah yang dulunya beliau pimpin. Ya, itu tentunya jadi harapan bagi khususnya warga Pulang Pisau terhadap wakil gubernur. Nah, oke, itu tadi seputar Bapak di komisi. Nah, sekarang kita beralih ke mungkin agak sedikit politik lah ya. Apa itu? Ayo. Mungkin gini Pak, ya namanya politik ya tidak terlepas dengan apapun caranya, maksudnya dalam konteks kayak dalam sisi bersaing ya kan, ada beragam cara di sana. Nah, mungkin ini juga mungkin jadi metode perpolitikan. Jadi ada isu atau kabar angin ya Pak, Bapak akan maju lagi ke pemilu yang akan datang. Nah, tapi sebelumnya Bapak Jayadikarta ini juga kemarin sempat mencalonkan diri juga sebagai wakil Bupati Pulau Pisau bersama Pak Idham Amur. Nah, namun ya namanya politik ya pasti ada yang suara terbanyak dan suara mungkin tertinggal gitu Pak ya. Dan sekarang ya itu tadi Pak, ada kabar angin atau isu Bapak akan maju lagi nih Pak. Ini baru 2021 ya, kita pilkada tahun ini kan tahun ke depan beda sama pilkada yang tahun 2018. Kalau 2018 kemarin alhamdulillah pilkada kita kan head to head head to head. Jadi kita walaupun saya sebagai waktu itu sebagai calon wakil bupati dari partai cuman 3 partai pendukung dan kami alhamdulillah ya tidak jauh-jauh amat lah perolehan suara sama Petahana. Ya cuma selisih 2.799 suara. Ya tetapi yang namanya politik satu suara pun sudah menentukan. Iya benar. Ya tapi kalau berita isu masalah saya maju, mohon doa restu aja, mohon dukungan. Mudah-mudahan saya masih disehatkan badan, masih panjang umur. Ya tetapi kita untuk politik ke depan perlu kita garis bawahi 2024 adalah pemilihan serentak dalam artian kepala daerah, legislatif dan juga kepala daerah ada 2, bupati dan gubernur. Nah mungkinkah
Makanya ini saya agak sulit berbicara apakah saya besok itu maju terus ditanya pasangan siapa, semua kan diatur sama partai politik ya. Terus yang kedua, kita boleh masyarakat mendukung saya maupun kawan-kawan untuk maju, tetapi perlu diperhatikan seperti saya bilang tadi, karena besok pilkadanya kan bareng kepala daerah, gubernur dan bupati. Nah, perlu digarisbawahi, kalau seandainya gubernur sama wakil gubernur mencalonkan dengan partai yang taruh aja merah kuning atau merah apa, mungkin nggak yang di kabupaten partainya kuning sama biru atau merah sama biru atau kuning sama kuning, tidak segaris sama yang di pusat, sama yang di provinsi. Nah, ini yang saya tidak berani bicara untuk saat ini. Tapi ya intinya, kalaupun memang harus masyarakat meminta saya untuk maju, kita lihat saja nanti. Iya. Oke, mungkin agak sedikit perlu membuka pikiran Anda untuk mencerna jawaban Bapak tadi, karena ya itulah politik. Menariknya politik di situ. Ada beberapa hal yang mungkin kadang kita jarang dengar, tapi itu mereka sudah ada semacam sinyalir dalam berpolitik. Nah, tapi satu hal Pak, ini pertanyaan sangat sangat menjadi satu sorotan mungkin ya. Terserah Bapak mau menjawab atau tidak. Silakan. Melanjutkan dari yang tadi kan, kabar angin Bapak akan maju lagi, dan kabarnya Bapak akan dipasangkan dengan salah satu anggota bisa dibilang petinggi di Kabupaten Pulang Pisau, tapi saya tidak akan sebut merek atau sebagainya. Ya mungkin Bapak juga mendengar ya situ Pak ya. Oke. Nah, sekarang tidak hanya jawaban, mungkin sedikit konfirmasi atau klarifikasi lah, atau kejelasan dari Bapak nih tentang hal tersebut. Oke. Soalnya agak Benar, memang selama ini semenjak selesainya pilkada 2018, jadi tidak ada lagi semacam tidak keharmonisan atau tidak adanya renggang pertemanan. Nah, jadi sekarang kita membaur jadi satu, tidak ada masalah warna. Ya apalagi sama-sama kita di di DPR juga. Memang saya sering diisukan salah satu anak muda yang berpotensial untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, jadi kalau itu menurut saya masih wajar lah, masyarakat kan menjodoh-jodohkan itu wajar. Nah, tetapi untuk berpasangan atau apa itu sampai saat ini kita tidak ada masalah deal-dealan politik. Itu satu, tidak ada komunikasi politik masalah pilkada yang akan datang. Yang pasti kita lihat dulu, karena tolak ukur pilkada yang akan datang itu legislatif, yang terlebih dulu kan pemilihan legislatif. Nah, nanti baru dilihat kursinya mana aja, siapa aja yang bisa memperoleh kursi untuk maju mengusung pasangan calon. Karena di 2024 itulah kita baru melihat nanti siapa partai mana saja yang lolos. Nah, jadi kalau sekarang kan memang terlihat sudah partai yang lolos kan, partai besar ada, boleh dikatakan ada 5 fraksi, ada 5 partai yang mempunyai fraksi murni ya, Golkar, PDIP, PKB, Nasdem dan P3. Yang lain ada 1 fraksi gabungan. Nah, kalaupun kemarin belum adanya undang-undang yang baru tentang pilkada di serentak di 2024 dan tidak berdasarkan tolak ukur pileg 2024, kemungkinan Nasdem kan kurang 1 kursi untuk mengusung maju sebagai kepala daerah. Nah, jadi kita lihat nanti pertarungan di 2024, dan sesuai hasil rakorwil saya kemarin, saya siap memenangkan Nasdem di Kabupaten Pulang Pisau, karena Nasdem Pulang Pisau alhamdulillah yang tadinya di 2014 cuma 2 kursi, sementara di 2019-2024 itu sudah 4 kursi. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan ke depan Nasdem bisa menjadi pimpinan di DPRD dan juga bisa mengusung calon kepala daerah. Tapi untuk nama, tolong, ini masih rumor di masyarakat, dan memang kami berdua pun sama petinggi tersebut sampai saat ini tidak ada berbicara tentang
pilkada ke depan. Nah, itulah dia menariknya politik di situ. Maksudnya kayak kadang-kala kita bisa blunder, kadang ada juga yang memancing. Jadi kan kayak permainan politik di situ kayak jatuhnya agak seru gitu kan. Ya. Jadi tapi kalau saya sendiri mungkin tidak belum buka suara apakah saya minat berpolitik atau enggak. Nah, yang pasti gini Pak, siapapun yang akan maju untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, pasti kita tetap mendukung. Maksudnya mendukung dalam artian ya siapa aja yang berpotensi di bidang ini. Maksudnya berpotensi itu kayak terlihat dari aksinya dan bagaimana dia ke masyarakat gitu Pak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kenapa saya menanyakan itu, karena baru-baru ini kan Bupati Pulang Pisau yang sebelumnya Pak Edi Pratowo belum selesai ya Pak masa jabatannya, tapi ditarik untuk maju wakil gubernur. Maju wakil gubernur. Jadi ada ya mungkin kekosongan sementara. Sementara ibu wakil yang naik menjadi bupati, kan ada nextnya nih. Nah, maksudnya di rumor yang beredar itu ya seperti itu gitu, Bapak akan maju. Oke, mungkin cukup seru sekali Pak berdiskusi tentang mulai dari COVID sampai politik di Pulang Pisau. Nah, untuk penutup Pak, apakah ada pesan dan kesannya untuk masyarakat yang menonton untuk Pulang Pisau Pak? Saya berharap mumpung suasana kita ini sudah mulai pandemi sudah mulai rada reda, saya berharap tolong masyarakat tetap selalu perhatikan prokes, selalu gunakan masker. Mohon maaf kalau kita interview tidak menggunakan masker, karena jujur saja saya anggap Pulang Pisau masih dalam keadaan sudah zero ya, dalam keadaan kosong, tidak ada. Tapi yang namanya waspada kita harus kita jaga supaya tidak sampai menimbulkan gelombang ketiga. Karena diisukan gelombang ketiga nanti kan akan muncul di bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi harap gunakan prokes, jangan lupa pakai masker, dan saya berharap masyarakat Pulang Pisau, mari kita bahu-membahu membangun Kabupaten Pulang Pisau. Jangan membeda-bedakan warna, kita dukung pemerintahan yang ada, karena kalau kita bertentangan sama pemerintahan yang ada, adanya pembangunan kita malah tidak baik. Itu saja harapan saya, dan saya juga senang kalau ada masukan dari kawan-kawan, baik itu media, baik itu terutama khususnya di bidang infrastruktur, di bidang sosial. Itu kebetulan saya masih mumpung sampai Februari nanti saya masih sebagai ketua komisi 3, karena kita bulan Februari nanti adanya ruling sesuai tatib itu 2,5 tahun diadakan pemilihan ulang partai politik, baik itu fraksi merekomendasikan tariknya anggota dewannya mungkin nanti komisi berapa, dan saya pun tidak tahu apakah nanti saya masih tetap bertahan di komisi 3 atau kemana. Yang penting intinya kita di DPR sama masyarakat kita saling sharing demi kemajuan Kabupaten Pulang Pisau, itu aja. Terima kasih Pak pesan kesannya. Oke, mungkin segini aja untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktu buat saya. Indonesia tidak kekurangan orang yang melumbar janji dan visi misinya, tapi Indonesia kekurangan orang yang melakukan aksi nyata untuk masyarakat. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.